Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai hasil praktikum sistem kontrol tertanam dari kelompok 4 sebagai tugas UTS yang beranggotakan 1. Fadli, silakan. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramadan dengan NIM 400, 403, 265, 271. Oke, yang selanjutnya adalah saya sendiri, Nasrullah Afif Juhma dengan NIM akhir 013. Selanjutnya, Adi. Perkenalkan, saya Adi Nur Fadilah dari kelas A dengan NIM 4004032065557. Dilanjut. Ya, perkenalkan, saya Imam Fahmi Kamaluddin dengan NIM 40040320650029. Oke, bisa di next. Oke, yang pertama mengenai tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa mampu merangkai sistem embedded lengkap dengan sensor, aktuator, dan HMI. Yang kedua, mahasiswa memahami sifat dan karakteristik dari sistem embedded, sensor, aktuator, dan HMI yang akan dikerjakan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan kasus dengan pemrograman yang kompleks dan melibatkan hardware. Bisa di next. Oke, yang berikutnya adalah alat dan bahan yang digunakan ketika praktikum. Yang pertama ada sensor ultrasonik HCSR 04. Yang kedua adalah sensor suhu LM35. Yang ketiga Arduino Mega 2560. Yang keempat motor servo. Yang kelima adalah software Arduino IDE. Yang keenam adalah kabel USB Type B. Bisa di next. Dilanjut saya. Langkah kerja dari praktikum ini yaitu dimulai dari yang pertama, ketika sensor ultrasonik mendeteksi benda pada jarak antara 70 sampai 50 cm, maka motor servo 1 dan motor servo 2 akan bergerak sebesar 30 derajat dari posisi awal atau biasa disebut initial. Pergerakan dari kedua motor servo bergerak berlawanan arah satu sama lain karena terletak pada dua daun pintu yang berbeda. Langkah kedua, ketika sensor ultrasonik mendeteksi benda pada jarak antara 50 sampai 25 cm, maka motor servo 1 dan motor servo 2 akan bergerak sebesar 60 derajat dari posisi terakhirnya. Langkah kerja ketiga, ketika sensor ultrasonik mendeteksi benda pada jarak antara 25 sampai 0 cm, maka motor servo akan bergerak menuju sudut derajat maksimalnya, yaitu 180 derajat. Yang selanjutnya, namun ketika sensor LM35 mendeteksi adanya panas dan posisi ultrasonik mendeteksi benda pada jarak 25 sampai 0 cm, maka motor servo bergerak menuju posisi awalnya atau bisa disebut posisi initial. Tampilan pembacaan di LCD tentang posisi benda berada dari sensor ultrasonik. Misalnya 70 cm, 69 cm, 68 cm, dan seterusnya. Langkah kerja ke-6, ketika perintah ketiga on atau berjalan, LCD menampilkan pembacaan selamat datang di program studi teknologi rekayasa otomasi. Langkah kerja selanjutnya, ketika perintah keempat on atau berjalan, LCD menampilkan pembacaan suhu di LM35 dan tertampil tulisan, maaf, Anda tidak dapat memasuki ruangan. Next. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Silahkan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04, yang mana di sensor ini terdapat 4 pin, yaitu pin VCC sebagai input daya, terus ada trigger, echo, sama ground. Jadi cara kerja dari sensor ultrasonik ini itu
Pertama dia tuh bakal mengeluarkan gelombang ultrasonik. Lalu nanti apabila ada mengenai benda dia tuh akan balik lagi gitu. Jadi dia tuh membutuhkan 2 kali waktu. Oleh karenanya kita memerlukan memerlukan rumus buat menghitung cepat lambat suara dalam udara. Yang mana kita tahu nilai dari cepat lambat suara di udara itu 343 meter per sekon. Lalu kita ingin menjadikannya menjadi satuan sentimeter per mikrosekon. Yang mana nantinya kita itu akan menjadikannya ke mikrosekon dahulu, yaitu dengan cara 343 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 akar 2. Ini dikali 10 akar 2 itu dikarenakan mengubah dari meter ke sentimeter. Jadi hasil akhirnya didapatkan 0,0343. Lalu untuk memasukkan rumusnya ke codingan, yaitu yang mana buat untuk mencari jarak, yang mana sama dengan yang kita tahu S sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, yang mana V dikali T. Ini dibagi 2 karena membutuhkan 2 waktu tempuh. Terus ada tabel data hasil percobaan. Pada percobaan yang telah kita lakukan, waktu percobaan pertama yang kita lakukan yaitu ketika benda berjarak lebih dari 70 cm. Ketika percobaan pertama itu, jarak yang terdeteksi sama sensor HCSR04-nya adalah 223 cm. Dan sensor suhu lingkungan 19 derajat Celcius. Motor servo dalam keadaan inisial atau tertutup. Terus ada waktu ketika kondisi jaraknya antara 50 cm dan 70 cm. Dan sensor HCSR04 membaca pada jarak 61 cm. Dan bacaan sensor LM35 19 derajat Celcius. Statusnya adalah motor servo bergerak 30 derajat dari posisi inisial. Lalu ketika kondisi antara jarak 25 cm dan 50 cm, sensor HCSR04 membaca benda pada jarak 32 cm. Dan bacaan pada sensor LM35 19 derajat Celcius. Motor servo bergerak sebesar 60 derajat dari posisi terakhir. Terus ketika jarak di antara 0 cm dan 25 cm, sensor HCSR04 membaca benda pada jarak 13 cm dan sensor suhu 19 derajat Celcius. Motor servo bergerak menuju sudut 90 derajat. Lalu ketika ketika jarak di antara 0 dan 25 cm, namun suhu ruangan itu melebihi 20 derajat. Ini kenapa kita ganti jadi 20 derajat? Karena pada saat percobaan, ruangan yang kita gunakan itu ber-AC dan rata-rata suhunya itu adalah 18 derajat Celcius. Jadi kami menjadikan patokan suhunya itu jadi lebih kecil gitu. Ketika percobaan, benda yang kita dekatkan pada sensor itu 6 cm jaraknya. Dan suhu pada sensor LM35 itu 20 derajat Celcius. Sehingga motor servo tertutup karena tidak memenuhi kondisi tadi. Oke, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Adi. Kepada Adi dipersilahkan. Oke, di sini menampilkan foto LCD yang sudah ada tulisannya, yaitu ketika kondisi benda berjarak lebih dari 70 cm. Di sini, di dalam LCD ini, keterangannya yaitu ada yang bertuliskan dis, yaitu yang artinya jarak benda, dan T, yaitu suhu yang terdeteksi di sensor LM35. Pada saat percobaan dilakukan, benda dijauhkan dari jangkauan sensor ultrasonik dan servo berada dalam kondisi inisial atau pintu dalam keadaan tertutup. Pada percobaan ini, benda berada pada jarak sekitar 223 cm, yang mana jarak benda tersebut lebih dari 70 cm. Maka keadaan pintu tertutup dan suhu yang terbaca oleh sensor LM35 sebesar 19 derajat Celcius. Yang menunjukkan besaran suhu ruangan. Next.
Lalu ketika kondisi benda berada pada jarak di antara 50 cm sampai dengan 70 cm, yaitu kisaran 51 cm hingga 69 cm. Pada saat percobaan dilakukan, benda didekatkan dengan sensor ultrasonik HCSR04 dengan jarak di antara 50 cm dan 70 cm. Pada percobaan benda berada pada jarak 61 cm sehingga servo bergerak sebesar 30 derajat dari posisi inisial. Next. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fahmi. Silahkan Fahmi. Oke, terima kasih. Pada percobaan berikutnya ya, yang mana ketika benda diletakkan ya di antara 50 cm dan 25 cm, saat percobaan dilakukan, benda didekatkan pada sensor HCSR04 dengan jarak di antara 25 cm dan 50 cm. Pada percobaan, benda berada pada jarak 32 cm, sehingga motor servo bergerak sebesar 60 derajat dari posisi awal. Yang mana di sini bisa dilihat pada hasil percobaan ya di gambar menunjukkan jarak 32 dan motor servo bergerak sebesar 60 derajat dari posisi awal. Next. Ya, berikutnya ini ketika posisi benda berada pada jarak di bawah 20 cm dan lebih dari 0 cm. Pada saat percobaan dilakukan, benda didekatkan pada sensor HCSR04 dengan jarak di antara 0 cm dan 25 cm. Pada percobaan, benda berada pada jarak 13 cm sehingga motor servo bergerak menuju ke sudut 90 derajat. Nah, di sini juga bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan ya pada LCD, jarak distance itu 13 cm dan suhu ya masih tetap ya 19 cm suhu ruangan. Next. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Silahkan Fadli. Pada percobaan yang ini, kondisi benda ketika 25 cm kondisi benda ketika jaraknya di bawah 25 cm dengan kondisi suhu tinggi. Suhu yang kita proyeksikan di sini itu di atas 20 derajat Celcius. Pada saat percobaan dilakukan, benda didekatkan pada sensor HCSR04 dengan jarak antara 0 cm dan 25 cm. Namun pada percobaan ini, adanya tambahan syarat untuk servo agar bergerak membuka sudut 90 derajat, yaitu apabila suhu yang terdeteksi LM35 harus kurang dari 20 derajat Celcius. Apabila melebihi 20 derajat Celcius, maka servo akan menutup kembali atau kembali pada kondisi inisial. Namun pada percobaan ini kita mengharuskan untuk servo itu tidak membuka atau tidak membentuk sudut 90 derajat dari kondisi inisialnya, yang mana kita diharuskan memiliki kondisi suhu di atas 20 derajat Celcius. Dan pada percobaan dilakukan, kita berhasil, yaitu ketika suhu 22 derajat Celcius, yang awalnya pintu terbuka 90 derajat Celcius, jadi 90 derajat, jadi tertutup kembali gitu. Bisa kita lihat pada video di sini. Pada saat jarak benda antara sensor dengan benda itu 5 cm dan suhu masih 19 derajat Celcius, sehingga pintu masih terbuka 90 derajat karena masih memenuhi kondisi tadi. Namun ketika suhu melebihi 20 derajat Celcius, servo kembali tertutup, dan di displaynya juga bisa kita lihat bahwa percobaan ini berhasil. Sekian dari saya. Kembali ke Apip. Oke, terima kasih Fadli. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.